Wabarakatuh. Lagi dengan besar di pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen keuangan. Baik, di sini kita bertemu kembali di pertemuan ketiga yang membahas tentang financial statement for manufacturing companies, services companies, and bank. Di pertemuan ketiga ini kita fokuskan pada analisis kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang sudah kalian download laporannya seperti pada video sebelumnya. Di mana kalian terlebih dahulu harus mempersiapkan bahan ajar berupa lembar kerja praktik analis laporan keuangan. Seperti pada video sebelumnya, di sini kita nanti akan menganalisis perusahaan KF 2023 dan BMRI 2023. Untuk pertemuan ini kita akan membuat analisis kinerja keuangan KF. Ya. Sebelumnya kalian harus buat dulu covernya, kemudian nama dosen pengampu dari asal prodi juga, kemudian kertas pembatas, ini sudah pasti harus kalian hadapi secara hard file ya, sudah kalian print, jadi posisinya adalah sudah di print, yang nanti kita akan analisis bersama. Dari kertas kerja ini, kemudian kalian bisa membaca dari PowerPoint yang sudah saya bagikan untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang analisis rasio keuangan. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita berfokus pada eh, bagaimana sih kita menilai perusahaan itu sehat atau tidak, kinerjanya baik atau buruk, sedang meningkat atau menurun. Nah, itu semua harus ada alat ukurnya. Seperti halnya ketika kalian dalam kondisi sakit ke dokter, pasti dokter terlebih dahulu memberikan diagnosa-diagnosa, pemeriksaan-pemeriksaan. Dilihat dari kelopak mata, dilihat dari warna lidah, dilihat dari detak jantung ya. Nah, itu nanti dan keluhan-keluhan terakhir makan apa, terus gejalanya seperti apa. Nah, nanti muncul hipotesis dan muncul dugaan-dugaan penyakit dan juga nanti bagaimana cara menanganinya. Sama dengan ini, sekalian bahwa di analis rasio keuangan ini kita nantinya akan menilai apakah perusahaan tersebut sedang sehat ataupun sedang sakit ya. Bahasanya kalau di keuangan itu financial distress yang mengalami beberapa kondisi yang membuat perusahaan ini semakin kacau, semakin rancu, semakin beresiko. Dilihat dari beberapa alat ukur gitu ya. Nah, di mana kalian terlebih dahulu harus punya dasar, yaitu laporan keuangan tahunan, annual report, di mana yang kemarin kalian sudah download itu ada 100 lebih halaman. Itu kalian perlu pahami bahwa terdapat dua unsur dari laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan yang berisi informasi verbal atau berisi opini manajemen. Jadi ini sifatnya adalah kualitatif, cerita-cerita bagaimana kendalanya, bagaimana capaiannya dari manajemen, ya. Kemudian yang kedua adalah laporan mengenai informasi kuantitatifnya, berupa angka-angka, berupa laporan keuangan yang seperti kemarin kalian sudah print, yaitu ada laporan keuangan neraca, laporan keuangan laba rugi, dan juga laporan keuangan perubahan modal. Nah, dari situ nanti kita jadikan alat untuk mendiagnosis, memeriksa apakah perusahaan yang kita baca atau kita hitung saat ini adalah kondisinya sehat atau sakit. Di mana laporan keuangan seperti yang saya sampaikan tadi, yang harus kalian print adalah yang pertama neraca atau balance sheet. Yang pernah saya sampaikan bahwa balance sheet ini atau kita sebut juga dengan kertas kerja yang seimbang. Pasti ada dua sisi yang seimbang, seperti halnya timbangan. Timbangan sisi kiri, timbangan sisi kanan. Di sisi kiri neraca adalah laporan keadaan aktiva atau aset atau harta. Sementara yang sisi kiri adalah laporan tentang utang atau kita sebut liabilitas. Dan juga modal atau kita sebut dengan ekuitas. Pada perusahaan yang kita teliti yang saat ini sudah kalian print. Kemudian, selain neraca, kalian juga perlu mencetak juga laporan laba rugi atau kita kenal dengan income statement,
Itu laporan yang sistematis tentang pendapatan dan biaya perusahaan. Jadi unsur dari laporan laba rugi ada 3 ya. Yang pertama unsurnya adalah pendapatan, yang kedua adalah biaya atau beban ya, di perusahaan pada periode tertentu. Ketika sudah kalian print, barulah kita bisa analisis kira-kira kinerja perusahaannya seperti apa. Dari apa kita menganalisis? Dari 4 alat ukur, yaitu yang dikatakan di sini adalah rasio, di mana rasio ada 4 jenis. Yang pertama adalah rasio likuiditas, kita sebut dengan rasio likuiditas. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Yang ketiga rasio profitabilitas. Dan yang keempat adalah rasio aktivitas. Jadi nanti ada 4 alat ukur utama ya untuk kita bisa menilai kinerja suatu perusahaan. Ya. Dengan cara bagaimana Pak? Dengan cara kita menghitung rasio-rasio yang ada di dalamnya, yaitu perbandingan unsur-unsur atau elemen-elemen atau pos-pos yang ada di laporan keuangan. Ya. Yang pertama, kita beranjak pada yang namanya rasio likuiditas. Rasio likuiditas di sini merupakan rasio yang diperlukan dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan. Karena rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi perusahaan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita berbicara mengenai rasio likuiditas, nanti kalian bisa mencari sumber-sumber definisi yang lain. Sekali lagi, kalian harus bisa mencari sumber-sumber definisi dari sumber yang lain ya. Jadi mencari definisi dari sumber-sumber yang lain mengenai rasio likuiditas. Tapi kalau kita bicara lebih sederhananya, seperti apa sih Pak rasio likuiditas? Rasio likuiditas itu eh, kita ambil dari suku katanya dulu, yaitu liquid. Apa itu liquid? Ya, kalian sudah tahu liquid. Liquid adalah cair. Apa yang dimaksud cair? Kalau kita berbicara tentang keuangan, maka cair adalah definisi untuk akun-akun atau pos-pos atau elemen-elemen yang mudah diuangkan, yang mudah dicairkan. Nah, seperti halnya kalau kalian bilang, saya butuh uang Pak, sehingga saya harus mencairkan eh, BPKB motor saya untuk utang misalnya, untuk digadaikan misal, maka itu termasuk aset-aset yang liquid. Nah, di dalam laporan keuangan pun ada beberapa akun-akun teman, yang sifatnya adalah liquid, ya liquid. Nah, jika kalian melihat neraca, sekarang kalian buka dulu neracanya ya. Kalian buka neraca, ada 2 unsur atau ada 3 unsur utama. Ada aset di sebelah kiri, sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Nah, pada aset itu ada yang namanya aset lancar, ya, dan pada ekuitas, pada liabilitas itu juga ada likuiditas lancar atau likuiditas jangka pendek. Nah, disitulah nanti area-area kerja daripada rasio likuiditas. Bagaimana kita perhatikan di sini di laporan keuangan ya. Ya, kita periksa lebih sama. Pada laporan keuangan KF, ya, aset, ada beberapa unsur di dalamnya. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Ya, aset lancar, aset ini totalnya, ya kalau dari KF, totalnya adalah 17 miliar. Kepini 17 miliar totalnya. Ada 2 unsur, teman-teman. Ada yang pertama adalah aset lancar. Aset yang dapat diuangkan kurang dari 1 tahun. Kalau ini 11 miliar ini adalah aset yang tidak mudah diuangkan, jadi butuh waktu lebih untuk menjualnya. Misalnya ada aset tetap, ada aset hak guna, ada properti dan investasi, ada goodwill ya. Ini butuh waktu untuk menjual. Tapi di sini ada aset lancar. Apa sih aset lancar itu? Yang pertama adalah kas. Ya, namanya juga lancar, Pak. Kas itu kan cair ya sudah. Kas itu bentuknya uang ya. Jadi kas ini sudah bentuknya uang. Dan piutang. Ya, berarti kalau piutang ini 1 tahun harus bisa ditagih. Piutang itu kan perusahaan memberikan utang kepada pihak lain. Jadi kalau punya piutang, maka piutang tersebut harus ditagih dalam kurang dari 1 tahun. Ada juga persediaan. Ya, persediaan itu barang-barang yang ada di gudang. Sediaan ada 3, ya ada 3 unsur.
Yang pertama, yang namanya adalah persediaan bahan baku. Ya. Yang kedua, ada yang namanya persediaan bahan setengah jadi. Ya. Jadi posisinya setengah jadi itu juga ada disimpan di gudang. Dan yang ketiga pasti ada persediaan produk jadi yang sudah jadi dan sudah utuh, sudah tinggal dijual. Ya. Nah itu kalau diuangkan di punyanya KF ini ya adalah sebesar 2 miliar dari 5 miliar. Di mana 5 miliar ini bisa kita uangkan kurang dari 1 tahun. Buat apa Pak? Nah inilah buat kita membahas likuiditas. Kembali lagi liquid. Liquid juga di bagian utang juga ada liquid teman-teman. Yaitu liabilitas jangka pendek. Ada juga liabilitas jangka panjang. Jadi perusahaan ini punya utang sebesar 11 miliar. Di mana 9,4 miliarnya ya itu merupakan liabilitas jangka pendek. Kemudian 1,7 miliarnya adalah liabilitas jangka panjang. Boleh dibayar lebih dari 1 tahun. Ya, lebih dari 1 tahun. Kalau yang 9,4 Pak, 9,4 harus dibayar kurang dari 1 tahun. Nah, sehingga 9,4 inilah dikatakan liquid. Nah, sehingga pada rasio likuiditas adalah bagaimana sih perusahaan tadi itu membayar ini liabilitas jangka pendeknya ini ya. Terus gimana caranya untuk bisa membayar liabilitas jangka pendek? Nah, inilah diukur dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas. Oke, jadi dari definisi ini nanti kalian harus tulis di kertas kosongnya ya teman-teman. Di halaman belakang silakan tulis kertas kosongnya ya di halaman belakang sendiri tadi. Kalian tuliskan dulu mengenai definisi rasio likuiditas ya. Oke, ini laporan ada kertas kosong silakan diisi rasio likuiditas. Di sini. Rasio ini kalian tulis rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ya, silakan cari dari misalnya Alex 2018. Taruh di bawahnya Alex harus ada daftar putakannya ya. Kalian buat seperti ini. Misalnya apa-apa-apa-apa on liquidity. Wazir, mana jurnalnya harus kalian sebutkan. Halamannya, volume, misalnya volume 78, nomor 2, halaman atau paper page 123 sampai 128. Misalnya klik 129. Ini. Jadi kalian buat definisi dasnya. Sehingga kalian nanti bisa mengetahui oh rasio likuiditas itu. Ya. Jadi di sini tadi rasio likuiditas ya merupakan rasio yang diperlukan dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan. Karena rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kewajiban jangka pendek. Bagaimana perusahaan memenangkan jangka pendek. Ditagih setahun, siap tidak dia ditagih? Nah, itulah kita ukur dengan rasio likuiditas. Nah, dari rasio likuiditas ini ada yang namanya proxy. Proxy itu kalau di dalam
penelitian, biasa kita kenal ada variabel, ada dimensi, ada lagi indikator. Atau bisa kita bilang bahwa rasio likuiditas ini dimensi, maka indikatornya adalah yang kita sebut dengan current ratio. Current ratio. Current ratio ini rasio yang paling sering dipakai untuk meneliti tingkat likuiditas perusahaan. Current ratio ya adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendeknya. Jadi rumusnya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar dikali 100. Ya, aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Nah, ini teman. Kalau kita cek di laporan keuangan, aktiva lancar itu tidak ada. Ya, nama akun aktiva lancar itu tidak ada. Coba kita cek. Di laporannya KF ini, nah, di laporannya KF ini aktiva lancar itu tidak ada. Tidak ada namanya aktiva lancar di sini. Ya, coba nanti kalian cek. Adanya adalah jumlah aset lancar. Yaitu di tahun 2023 adalah 588 ini. Ya. 588 ini. 588 6275. Maka di sini di catatan kalian juga harus catat nanti dikumpulkan ya catatan. Oke, di bawah definisi rasio likuiditas tadi, kalian juga tuliskan. Yang pertama adalah current asset, current ratio, sorry. Current ratio, ya, rumusnya adalah apa? Jumlah aset lancar. Jadi bahasanya tolong diganti sesuai dengan yang ada di laporan. Jadi sama dengan tadi. Kenapa kok Koster tadi nulisnya aktiva lancar? Karena ini di buku-buku bilangnya seperti itu. Tapi perlu kita update teman-teman bahwa di buku itu ya tidak selalu sama. Jadi kita cek ternyata di lapangan tuh sudah nggak ada Pak aktiva lancar. Adanya adalah jumlah aset lancar. Coba nanti kalian periksa di laporan keuangan kalian. Jumlah aset lancar. Berapa tadi jumlah aset lancarnya? Seperti ya. Jumlah aset lancarnya 5886. Anggaplah begitu ya. Kita ambil sederhananya, kita ambil yang di depan. Itu 886. Ya, anggap begini. Dibagi ya dengan liabilitas. Di sini bilangnya ya di buku bilangnya adalah utang lancar. Bilangnya utang. Tapi di dalam laporan keuangan teman-teman sekalian itu tidak ada utang lancar. Kalau kita buka ya di laporan keuangan, istilahnya adalah ya, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka pendek, ya, jumlah liabilitas jangka pendek dengan jumlah 9,4 dan liabilitas jangka pendek. Maka di sini tolong ditulisnya juga sama dengan akun biar tidak bingung. Jumlah berarti liabilitas jangka pendek berapa? 9.409. Nah, ini rumusnya.
Ini kemudian dikalikan dengan 100%. Sorry, bukan 200. Anggap begini ya. 5886 per 904. 9 kali 100. Nah, nanti silakan kalian hitung dengan menggunakan kalkulator. Or 5886 dibagi 9408 dikali 100. Oke, 62%. Enam puluh dua koma lima enam. Kemudian muncul di sini. Apa artinya? 62,56% ini apa artinya? Kita lihat ya. Jadi dari definisi teman-teman, rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan dengan hutang jangka pendek. Maka artinya perusahaan ditagih 100% hutang jangka pendeknya, maka perusahaan hanya mampu membayar 62,56% saja. Apakah kondisi ini bagus? Silakan didiskusikan. Jadi kalau ditagih 100 juta, cuma bisa bayar 62 juta saja. Jadi kalau ditagih 100 miliar, cuma bisa bayar 62 miliar. Apakah kondisi ini bagus? Orang ditagih jangka pendeknya 9.400, dia nanti hanya bisa memenuhi 5.886 miliar saja. Nah, ini apakah kondisi ini bagus? Tentu perusahaan yang baik atau yang sehat, baik atau pasti memiliki current rasio di atas 100%. Atau ketika perusahaan ditagih utang jangka pendek, maka ia mampu membayar
lebih dari 100% utangnya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya perusahaan ditagih 100 juta, oh tenang, aset lancar saya masih 200. Kalau 100 buat bayar hutang, nggak ada masalah karena kita masih punya berapa? Ya, kalau kita ditagih 200, ternyata kita punya sorry, punya aset lancar 300, ya nggak usah khawatir, 200-nya buat bayar hutang, kita masih punya 100. Ya, jadi logikanya demikian sehingga perusahaan yang baik adalah perusahaan dengan current ratio di atas 100%. Ya. Nah, kalau kayak gini gimana, Pak? Contohnya di KF ini. KF ini utangnya besar, Pak, 9.400, kemudian asetnya cuma 5.000. Maka solusinya ketika current ratio di bawah 100%, maka aset tetapnya berpotensi dijual. Ya, jadi bisa menyebabkan tiba-tiba mobilnya nanti pas ditagih apa? Ya mobilnya dijual, mesinnya dijual, tanah yang dia miliki dijual, gedungnya dijual. Ya, gimana ditagih 9.000 kok punya uang cuma 5.000? Dan harus cepat jualnya. Ya utangnya nanti ketika ditagih bisa terpenuhi. Jadi seperti itu. Ini kita bahas tentang current ratio. Sekali lagi, current ratio di sini adalah bagian dari rasio likuiditas, ya. Sebagaimana yang sudah kalian cari definisinya gitu, bahwa bahwa apa namanya current ratio di sini yang diminta itu sebenarnya di atas 100%, di atas 100% ya. Jadi kalau di bawah ya maka perusahaannya kurang baik, gitu ya. Baik, demikian ini adalah current ratio, ini adalah indikator pertama dari rasio likuiditas. Ya, jadi dari likuiditas itu yang paling sering dipakai adalah rasio current, ya current ratio. Nah, kemudian selain current ratio, likuiditas juga bisa diukur dengan quick ratio atau acid test ratio. Ya, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan aktif yang liquid, sama seperti tadi. Rumusnya juga sama seperti yang tadi ya. Quick ratio di sini rasio yang merupakan rasio antara aktiva lancar sesudah dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Nah, ini bedanya. Nah, quick ratio ini filosofinya sama. Jika kita ditagih utang dalam kurun waktu 1 tahun, maka kita juga harus cari aset yang bisa diuangkan kurang dari 1 tahun, sama dengan current ratio. Tapi quick di sini mengeluarkan persediaan. Persediaan nggak usah dihitung atau dikeluarkan dari persamaan, ya, dikurangi persediaan. Jadi persediaannya tidak dianggap sebagai aktif lancar. Nah, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Jadi silakan nanti kalian jawab sendiri di laporan nanti yang dikumpulkan ya. Nanti di sini pasti kalian menganalisis yang namanya quick ratio. Ya. Rumusnya tentu yang atas sama dengan ini, sama dengan yang atas itu jumlah aset lancar. Ini pasti sama ini ya. Quick ratio juga sama. Jumlah aset lancar ya. Kemudian dikurangi persediaan. Kita cek persediaannya. Ini ya. Persediaannya dikeluarkan teman-teman dari aset lancar. Dikeluarkan ini maksudnya tidak dianggap ada 2481. Tidak dianggap persediaan ini sebagai aset lancar.
Nah, otomatis jadi pertanyaan. Aset lancar dikurangi persediaan. 5.886 dikurangi berapa tadi? 2.481 ini ya persediaan yang saya di warna kuning. 2.481 kurangi 2.481 dibagi jumlah lihat jangka pendek. Penyebutnya sama per 9049 ya. Berapa? Apa itu sama saja 5.886 kurangi 2.481 3.405 dibagi 9.409 dan jangan lupa dikali 100. Oke, hasilnya adalah 36,19 atau 36,2%. Ya. Hasilnya adalah 36,19%. Pertanyaannya lebih lanjut lagi. 36 ini sudah bagus, tak? Apakah 36 ini sudah bagus? Ya. Jadi kalau ditagih 9.000, mereka atau perusahaan ini hanya punya 3.000. Karena apa? Karena perusahaan KF ini tadi kan obat-obatan ya. KF ini kan tadi obat-obatan. Jadi ternyata obat-obatan itu juga banyak stok di gudang. Nah, gudang itu persediaannya dikeluarkan dari persamaan. Muncul pertanyaan, silakan nanti jadi tugas dan kalian harus bisa jawab. Mengapa persediaan dikeluarkan dari persamaan quick ratio? Ini nanti jadi tugas. Silahkan kalian jawab. Cari sumbernya, siapa yang ngomong. Sama dengan current ratio. Ya. Quick ratio yang baik diharapkan lebih dari 100%. Jadi harapannya meskipun persediaannya itu nggak laku, masih ada di gudang, itu uang yang tersedia untuk bayar utang jangka pendek lebih dari 100%. Tapi nyatanya di KF ini tidak. Nah, nanti coba kalian cek di perusahaan kalian, apakah ada yang quick rasionya lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 gimana Pak? Berarti bagus gitu ya, berarti sehat. Berarti cukup uangnya untuk bayar utang, ditagih utang cepat kok, malah lama kembalikannya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Oke, jadi itu tadi quick ratio. Ada sedikit perbedaan dengan current ratio, yaitu berada pada persediaan. Itu pertanyaan tadi besarnya ya. Kenapa sih persediaan ini tidak dianggap, ya, nggak dianggap sebagai aset? Oke, kemudian yang terakhir teman-teman di rasio likuiditas. Ada yang namanya cash ratio. Cash ratio ini yang namanya juga kas. Ya berarti ini sudut pandangnya sama dengan yang tadi. Bagaimana sih perusahaan membayar utang? Tapi hanya dari kas. Hanya dari kas yang ada di berangkas. Nah, tentu perusahaan itu
mayoritas kasnya nggak bisa banyak-banyak, ya, nggak bisa banyak-banyak. Jadi teman-teman sekalian, kas ini jadi sama seperti ini ya, quick ratio. Ya. Ada lagi yang namanya cash ratio. Cash. Ya, bedanya apa Pak? Bedanya yang dibahas di sini adalah hanya kasnya saja yang jadi atas. Hanya kasnya saja. Kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek, angkanya yang diambil juga hanya kasnya saja. Ini jumlah liabilitas jangka pendek. Jadi penyebutnya adalah jumlah liabilitas jangka pendek. Nah, angka yang penyebutnya tetap yaitu sebesar 9.000 atau 9 miliar 409 sama seperti yang tadi ya. Cuman yang beda yang di atas kas. Jadi misalnya perusahaan tadi ditagih 1 tahun, itu uang yang diberangkas sudah cukup untuk membiayai utang jangka pendek. Nah ini jadi rumit. Kas ini pasti hasilnya kecil sekali karena hanya dalam tanda petik jaga no kasnya aja, hanya jaga no uang yang ada di berangkas. Ya, di sini kas sudah kita lihat, ya ini kas itu adalah akun yang paling lancar sendiri atau akun yang berada di nomor satu pada neraca. Bahasanya bukan kas, tapi kas dan setara kas. Kas dan setara kas. Ya, di sini jumlahnya adalah 800. Ya, kalau tadi ribuan ini cuma 832. Nah, 832 inilah yang dimasukkan ke dalam rumus. Ya, 832 hanya 832 per 9.409. Ya, nah sekarang kita hitung. 832 bagi 9.409 sama dengan kali 100. Nah, hanya sisa 8,84%. 8,84%. Ya. Nah, khusus yang ini cash ratio ini tidak harus lebih dari 100% ya. Ya, cash ratio tidak harus di atas 100%. Kenapa? Karena kalau nanti di atas 100%, artinya perusahaan itu cashnya terlalu banyak di kasnya terlalu banyak di ini bahasanya kas dan setara kas. Kas dan setara kas ya, bagi jumlah liabilitas jangka pendek, di mana kas rasio ini tidak harus di atas 100%. Karena kalau di atas 100%, itu berarti eh, kasnya itu terlalu banyak di berangkas. Jadi kas itu punya sifat. Nanti silakan kalian cari. Sifat kas. Apa itu sifat kas? Tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Jadi yang tahu hanya perusahaan saja, sehingga kas ini tadi besar kecilnya tidak bisa kita katakan, oh kurang Pak, kas itu tidak bisa. Ya, yang tahu perusahaan itu. Ya, sifat kas ini nanti kalian searching juga di Google, silakan kalian pelajari. Maksudnya sifat kas itu apa? Ya. Baik, untuk likuiditas itu biasa digambarkan oleh current ratio, indikator pertama, indikator keduanya quick ratio, dan indikator ketiga adalah cash ratio. Dari tiga ini kita nilai. Oke, sekarang kalau kita lihat dari tiga ini, PTKF misalnya, PTKF tahun 2023, ya, current rasionya di bawah 100. Berarti secara
kinerja tidak liquid, ya, atau kurang baik. Secara quick harusnya di atas 100 Pak. Oke, berarti juga tidak liquid, kurang baik. Kalau cash ratio 8 ya cash ratio tidak bisa kita bilang harus 100 enggak. Jadi ya cukup baik lah. Masih bisa bayar. Jadi kalau ditagih 9.409 dia hanya punya uang di saku sebesar 832 saja. Ya cukup lah untuk bayar sementara. Berapa persennya Pak? 8,84%. Jadi dari tiga indikator ini ada dua yang kinerjanya buruk, ada satu yang kinerjanya cukup. Ya kesimpulannya seperti itu. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Di pembahasan berikutnya akan saya sampaikan beberapa rasio yang lain untuk memperkuat kalian menilai apakah suatu perusahaan tersebut kinerjanya baik atau buruk, naik atau turun. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tugas kalian selain mengisi beberapa informasi yang ada di sini, ini kan hanya menilai 1 tahun. Ya, sekali lagi hanya menilai 1 tahun. Padahal di laporan keuangan aslinya itu kita punya 2023 dan 2022. Jadi ada dua, maka kedua-duanya ini harus dianalisis, harus dihitung. Jadi nanti di dalam lembar kerja itu ada dua tahun ya. Jadi nggak boleh cuma 1 tahun seperti contoh saya ini. Jadi kalian harus membuat 2 kali, menghitung 2 kali. Current rasionya Pak ada dua, quick rasionya Pak ada dua, 2023, 2022. Cash rasionya ada dua, 2023 dan 2022. Setelah itu kalian bandingkan, apakah cash ratio-nya naik, apakah cash ratio-nya turun, apakah current ratio-nya naik, dan apakah current ratio-nya turun. Semua kalian analisis, kira-kira sedang meningkat atau sedang menurun kinerjanya. Ya. Oke, baik. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nanti sesinya berikutnya kita diskusi. Saya kira cukup. Kita akan bertemu di pembahasan rasio berikut.